Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Ada beberapa kasus-kasus aktual terkait lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran. Yang pada umumnya suatu lingkungan pembelajaran akan menjadi aman dan nyaman dan mendukung ekosistem pembelajaran itu sendiri jika pembelajaran tersebut berpusat kepada peserta didik. Kemudian di sekolah, teknologi yang menunjang proses pembelajaran serta media pendukungnya itu dapat diadakan oleh sekolah, dalam artian sarana dan prasarananya dalam proses pembelajaran itu mendukung, mulai dari gedung yang nyaman, yang ada ventilasi, intinya sirkulasi udaranya bagus sehingga tidak terlalu gerah serta di sana, ataupun teknologi-teknologi pendukungnya seperti terdapat infokus dan lain sebagainya. Namun jika sarana dan prasarana tidak mendukung, perlu adanya komitmen dari guru untuk melakukan peningkatan pembelajaran melalui pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga guru yang kreatif harus mencari cara agar murid dapat memahami konsep materi yang diajarkan dengan media-media yang ada di sekitar sekolah. Kemudian profesionalitas guru. Guru harus profesional dalam hal mengembangkan rancangan pembelajaran seperti modul, bahan ajar, metode, media, dan lain sebagainya yang mendukung proses pembelajaran. Kemudian metode pembelajaran yang bervariasi sehingga murid tidak jenuh dalam mengikuti kegiatan yang ada di sekolah, termasuk kegiatan belajar yang ada di kelas. Penilaian berdasarkan pada kemampuan peserta didik. Di sini penilaian yang dimaksud adalah asesmen formatif dan asesmen sumatif. Begitu juga dengan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik sehingga guru bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan kemampuannya, atau yang biasa disebut sebagai pembelajaran berdiferensiasi pedagogiknya. Kemudian kasus-kasus aktual terkait lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran. Beberapa hal yang sudah sering muncul, yang sudah sering menjadi permasalahan ketika pembelajaran di kelas berlangsung. Yang pertama adalah metode pembelajaran yang monoton yang dilakukan oleh seorang guru, sehingga pembelajaran tersebut kurang menarik perhatian peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran. Kemudian pembelajaran yang tidak menyesuaikan dengan kesiapan peserta didik. Pembelajaran yang tidak sesuai dengan kesiapan peserta didik ini membuat peserta didik kurang nyaman berada di dalam kelas. Kemudian penilaian yang tidak berorientasi pada kemampuan peserta didik. Penilaian yang tidak berorientasi ini membuat penilaian tersebut tidak objektif dan juga bisa dikatakan tidak valid. Tantangan dalam menciptakan lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran. Tantangannya adalah yang pertama, guru yang tidak ingin mengupgrade keterampilan. Seperti yang kita tahu bahwa untuk membuat ekosistem pembelajaran baik di kelas ataupun di sekolah itu nyaman dan aman,
guru harus selalu mengupgrade keterampilan yang ia miliki. Sehingga dengan kemampuan yang terus bertambah, guru bisa melakukan inovasi sekreatif mungkin, metode dan model pembelajaran ataupun pendekatan-pendekatan yang bisa membuat peserta didik menjadi aman dan nyaman untuk belajar di kelas. Kemudian model kepemimpinan kepala satuan pendidikan. Hal ini juga perlu ditingkatkan pada setiap kepala satuan pendidikan. Sebagai kepala sekolah misalnya harus selalu melakukan supervisi kepada gurunya, kepada tenaga usahanya, kepada tenaga kependidikan yang lainnya, agar proses-proses yang mendukung dalam ekosistem pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Kepala satuan pendidikan juga harus selalu mengecek keadaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah agar dapat mengetahui dan dapat melakukan maintenance jika sekolah tersebut dari segi sarana dan prasarananya sudah tidak membuat peserta didik menjadi aman dan nyaman dalam hal belajar. Kemudian anggaran sekolah dalam pengadaan fasilitas belajar. Anggaran sekolah ini haruslah selalu diupayakan untuk dibelanjakan pada spot-spot, ada pada hal-hal yang menunjang atau meningkatkan kenyamanan dan keamanan peserta didik dalam hal belajar ataupun berinteraksi di lingkungan sekolah. Kemudian akses sarana prasarana yang tidak memadai. Hal ini sudah beririsan dengan penjelasan mengenai model kepemimpinan dan kepala satuan pendidikan. Ada juga kesenjangan sosial dan budaya, di mana di dalam suatu ekosistem sekolah terdapat latar belakang yang berbeda-beda tentunya antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lainnya, sehingga perlu dilakukan pendekatan, perlu dilakukan asesmen terhadap profil peserta didik sehingga kita dapat mengetahui profil peserta didik untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristiknya, di mana dalam suatu sekolah ada budaya-budaya tertentu yang diterapkan di sekolah yang mungkin tidak sesuai dengan budaya-budaya atau karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga peninjauan budaya yang sesuai dengan karakteristik peserta didik itu perlu selalu dilakukan. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Beginilah hasil diskusi kami mengenai lingkungan kelas yang nyaman, aman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.